Hai, minasan, konnichiwa. Halo semuanya. Ketemu lagi bersama saya Hiroaki Kato di konten Hero Talk. Dan hari ini saya mendatangkan sahabatku, my partner, Cherly Juno Anggraini in the house. Terima kasih. Akhirnya. Konnichiwa, minasan. Konnichiwa. Kamu dari negeri Sakura ya, kayaknya ya? Iya, aku lagi ada di Asakusa Bridge. Waduh. Di dalam pandemi corona Udah ini. mulai halu soalnya. Iya. Iya. Gimana kabarnya, Cherly? Kabarnya baik. Kabarnya baik. Tapi mulai agak gila, ya kan? Udah lebih dari, mau hampir 2 bulan ini. Iya, di rumah aja. Betul. Self karantina. Ini Iya. hari ke berapa ya? Aku juga hari ke 40-an. Udah nggak hitung kayaknya ya. Kamu Iya. sebelum yang corona ini berlangsung, apakah kamu ada ke Jepang terakhir kali? Kapan Terakhir kali itu awal tahun ini. Oh, awal tahun ini belum ada sih itu ya. Belum ada. Ya. Oke. Terima kasih banyak hari ini atas waktunya. Ya, super sibuk sebagai mama sekarang. Iya, sibuknya karena itu sekarang. Oh my God. Iya. Gimana kabarnya nih? Ryu sehat, Ryu? Ryu semakin menggendut karena aku di rumah juga kan. Jadi benar-benar apapun snack yang dia mau makan atau dia mau ngapain, pasti aku kasih semuanya gitu. Gemes ya? Jadi dia makin chubby. Iya. Dia makin chubby, dia makin pintar untuk minta sesuatu ke kamu. Ngomong gitu. Ih, bener banget. Hiro-san paham sekali. Hiro-san paham sekali. Saya nggak sabar loh ngebayangin anak kamu nanti sama si kakak. Oh my God, pasti lucu juga. Ya, amin. Kayak mix gitu kan. Iya, betul. Amin. Dan nggak bayangin ya, kamu itu jadi mama gitu loh. Kamu melahirkan anak, terus kamu jadi mama. Nggak bayangin sama sekali. Iya ya, semua orang ngomong gitu ya, kayak aneh gitu ya. Iya, aneh banget. Ya, apalagi ini ya, fans kamu yang sejak pertama kali kamu muncul di dunia entertainment Indonesia sampai sekarang, perubahannya luar biasa. Drastis ya. Drastis banget. Di luar perubahan naik berat badan 35 kilo ya. Kamu ingat waktu kita di Waku Japan itu? Siapa ya? Pokoknya produsernya itu sampai bilang, ini serius Cherly, kamu gede sekali sekarang. Aku bilang, aku cewek, tidak boleh ngomong seperti itu menyakitkan. Pinsan apa terusan nih, kayak abesannya? Oh, abesan. Iya. Oke, jadi hari ini Hero Talk itu kontennya adalah aku pengen nanya-nanya tentang life story kamu selama ini, lebih fokus ke situ, dan kita kan pernah kerja sama juga, jadi kita ngobrol tentang itu juga ya, Cherly ya, oke? Yes. Santai ya. Silakan sambil minum, sambil santai sekali, sambil Ryu juga nggak apa-apa. Ryu abis makan, aku langsung tidurin. Biar kita live talk-nya berjalan dengan mulus. Sehat. Luar biasa. Asga, mama. Tapi ternyata dia bangun lagi. Kalau kamu perlu tidurin lagi, nggak apa-apa loh. Silakan ya. Kapan saja, ini santai. Tidak apa-apa. Ya. Tidak apa-apa. Oke, jadi sini mau sapa? Ada, kalau uncle dalam bahasa Jepangnya apa? Oji-san. Wah, lucu banget. Oji-san. Halo dulu, halo. Wah, halo dulu. Halo. Konnichiwa. Nangis dia. Pengen tidur dia. Nah, gitu. Oke deh, baiklah. Mari kita berbicara tentang live talk. Ya, oke. Hero Talk ya. Ya, Hero Talk. Jadi sebenarnya kita itu udah lama. Pertama kali ketemu itu kamu masih ingat nggak ya proyek dengan pelawak duo?
Chow kau. Ya. Senamnya iyalah. Nah, itu pertama kali aku ketemu sama teman-teman Chibi waktu itu, Cherry Bell. Dan salah satunya adalah tentu nggak saja. nyangka pertemuan singkat itu bisa membuat kita punya long story yang panjang sekali ya. Betul. Jadi sampai itu sekarang. sekedar aku sebenarnya bukan aku yang utama waktu itu. Ada dua pelawak dari Jepang namanya Kaukau, dan Kaukau bekerja sama dengan Cherry Bell, dan aku ikut Kaukau sebagai penerjemah waktu itu. Penerjemah. Dan setelah I still itu, remember. Panas banget ya waktu itu ya di kota syutingnya. Iya. Di Taman Fathahillah. Kita nari-nari senamnya iyalah bersama-sama. Kita nari-nari. Tapi itu lagu booming sekali juga ya. Iya waktu itu. Yes. Langsung booming banget, dan kalian juga booming banget ya tentu saja. Dan kau menari lagu kalian juga waktu itu, dan aku cuma lihat dari luar. Oh, ini Cherry Bell. Wow, ini cantik-cantik ya teman-teman ini. Dan, ada salah satu anggota yang cewek banget, siapa yang namanya? Oh, ini Cherry namanya. Iya. Jadi kita ngobrolnya waktu kita istirahat, terus kita ngobrol, dan aku udah jelasin aku sebenarnya kita semua kaget. Iya, kita semua kaget karena Hiro-san bahasa Indonesia lancar banget, tapi mukanya Jepang banget. Waktu itu nggak selancar sekarang deh kayaknya deh. Nggak tahu, masih ada logat-logatnya. Tapi udah bikin semua tim sama anak-anak Cherry Bell gemes. Tuki. Iya. Dan itu pertama kali, dan aku juga nggak soalnya yang lain-lainnya tua-tua. Iya, kau tua juga. Beda 10 tahun. Iya, benar. Dan kalian kan masih muda banget waktu tahun 2014. Iya, 2013 atau 14 ya? Iya. Udah 6 tahun loh, Cep. Iya, gila ya. Udah menambah tua. Iya. Ya, jadi waktu itu kan cuma penerjemah. Jadi aku nggak bayangin suatu hari aku bisa kontak dan ketemu sama kalian lagi. Karena waktu itu Cherry Bell kan wah banget. Lagi booming sekali ya. Terus aku kan orang biasanya punya apa buat kontak kalian. Tidak. Gitu kan. Tapi kadang-kadang aku ikut kayak misalnya aku ikut band Kotak, terus di backstage ada kalian, terus say hi gitu, masih ada. Cuma sampai kalian benar-benar keluar dari CVM, iya. itu kita jarang kontak ya sebenarnya. Padahal karena kalian tuh sibuk sekali. Dan bukan, tapi saya mau ingat-ingat ulang deh. Yang kenal kamu benar-benar dekat itu Ringsang kan ya? Oh ya, Rin dulu. Kan, yes, ya? Rin dulu. Yes. Pernah makan bareng juga. Iya, benar. Wah, kenapa? Hah? Berdua aja. Maunya apa? Udah. Kalau sebelum masuk ke topik itu, aku pengen tahu. Sebenarnya aku itu kenal sama kamu waktu udah di Cherry Bell. Tapi aku belum tahu life story kamu sebelum ada di Cherry Bell sebenarnya. Aku pengen tahu itu. Kamu lahir di Pekanbaru ya? Oke. Iya, aku lahir di Pekanbaru tahun 91. Jadi kalau dulu Hiro, kalau selalu ditanyain dari zaman SD, kamu cita-cita jadi apa? Yang lain ada yang bilang mau jadi dokter, guru, polisi, pilot. Kalau saya dari kecil, dari SD inget banget ditanya guru, jawabannya pasti mau jadi artis. Wih, kamu pengen jadi artis dari sejak kecil? Dari dulu, sejak kecil. Karena aku suka sekali tampil. Aku tanya, kalau yang tampil-tampil gitu, apa namanya mama? Ternyata itu namanya artis. Jadi aku pengen banget jadi artis. Aku pengen ada di TV. Tapi kan namanya kayak pada umumnya, maksudnya kalau apalagi kita zaman dulu ya di Indonesia, itu menjadi sesuatu yang berbeda itu aneh.
terlihat aneh. Jadi teman-teman waktu yang pada jawab dokter, polisi, itu kan kayak, oh ya oke. Oh ya pasti ini bisa mencapai cita-citanya. Tapi ketika saya bilang mau jadi artis, itu semuanya kayak, terus kayak tidak mungkin gitu. Oh ya, tidak mungkin gitu ya? Nggak ada yang percaya kamu suatu hari bisa? Iya. Wow. Soalnya karena mungkin juga aku selalu ini juga ya, menyebalkan. Menjadi sosok yang menyebalkan. Jadi iya. kalau misalnya ada acara apapun, saya maunya saya yang tampil. Saya maunya saya yang ada di depan. Oh, bisa bayangin sih. Bisa bayangin sih itu. Ya gitu pokoknya. Terus habis itu saya ikut Indonesian Idol, gagal. Oh, kamu gagal? Gagal, baru. Hiro sangat harus tahu ceritanya. Jadi saya pikir gini kan. Saya ikut barisan tuh, lagi ikut ngantri yang ribuan orang di Bandung loh, bela-belain dari Jakarta ke Bandung. Habis itu waktu saya lagi di antrian mau audisi gitu, tiba-tiba saya dipanggil sama tim. Kalau sekarang kan kita udah tahu ya, tim kreatifnya. Tim kreatifnya panggil saya gitu kan. Saya diminta wawancara gitu, kayak gimana rasanya bla bla. Saya tentu berpikiran kan, kalau ditanya-tanya seperti ini biasanya pasti dapat kartu gitu kan, ada harapan gitu kan. Tapi ternyata habis saya habis itu ternyata setelah saya diwawancara seperti itu, saya pikir habis ini langsung kayak, selamat ya, kamu langsung aja pakai kartu ini ke Jakarta atau apa gitu kan. Tahu yang terjadi? Silakan kembali ke barisan ya, Mbak. Tetap ya, nggak ada ini apa-apa. Terus audisi. Iya, audisi nyanyi lagunya Andin dari dulu. Anggun. Dari dulu tuh suka banget sama Anggun. Iya, suaranya kamu mirip. Iya, aku suka banget lagunya Anggun. Nah, terus aku nyanyi lagu Anggun kan. Terus dia bilang gini, padahal dia bukan Anang loh. Dia bukan Anang, dia bukan Titi DJ. Tapi siapa aja? Apa? Jurinya? Nggak ada. Jadi itu masih juri lokal. Itu masih juri lokal yang di dalam bilik-bilik itu loh. Nah, terus dia bilang gini, sayang sekali, titik, lama banget kan. Saya udah berpikiran kan, emang dasar terlalu positive thinking. Jadi kayak, ini kan cara-cara mereka di TV nih kan. Ini pasti mau bilang sayang sekali, kamu berhasil ke Jakarta. Ternyata dia bilang sayang sekali. Udah. Kamu belum bisa lolos. Aduh. Udah deh. Gimana? Shock ya waktu itu? Shock. Terus kayak gak mau lagi lah, kayak ada di dunia kayak gini. Kayaknya tidak kuat ya ternyata gitu. Mentalnya nggak sekuat itu ya kalau ada penolakan gitu. Kamu juga kayak gitu? Kamu kan mentalnya kuat? Iya, ternyata karena sebenarnya saya selama ini cuma suka tampil, tapi saya nggak pernah ikutan yang kayak kompetisi seperti itu gitu. Biasanya memang lebih ke show aja terus gitu. Tapi waktu itu udah pindah ke Jakarta? Belum. Waktu itu. Iya. Waktu itu belum pindah ke Jakarta, tapi sudah kuliah. Kamu kuliah di Jakarta? Kuliah di Cikarang lebih tepatnya. Di Cikarang, oke. Dekat. Iya, dekat sama Bandung. Dekat sama publik ya? Iya. Gitu ceritanya, Hiro. Gitu. Terus, tapi gini loh, ya waktu kamu pindah dari Pekanbaru ke Jakarta, itu kenapa? Kuliah ya, waktu kuliah? Kuliah, karena mau kuliah. Tapi sekaligus punya nggak impian yang pengen lanjutin karir entertainment di Jakarta, jadi kamu sengaja memilih kampus di dekat Jakarta gitu? Enggak, sebenarnya saya lebih mengejar cinta. Iya, jadi Arthur itu udah kuliahnya di Jakarta. Sebenarnya saya itu diterima di Fakultas Kedokteran sama Fakultas Arsitek di Yogyakarta. Bentar. Kamu itu
Pintar ya? Ternyata ya? Pertanyaannya kenapa ternyata ya? Ya, karena kamu Ya ambil gitu. kedokteran kan pintar banget. Wow. Iya. Oh. Kan kalau di Indonesia itu cara untuk bisa lulus di fakultas pilihan itu salah satu caranya adalah kayak nunjukin paspor raport nilai tau kayak gitu-gitu. Terus baru tes itu udah diterima tapi berakhir pada memilih cinta. Wah. Waduh. Dan terus mengejar cinta, terus gimana kamu pindah ke Cikarang? Iya. Tapi waktu mengejar cinta ke Cikarang lagi. Tapi sejak kecil kamu kan cita-cita pengen kerja di dunia hiburan. Tapi kamu pengen jadi musisi atau orang-orang yang tampil di TV kayak di Dahsyat atau kayak di apa gitu acara yang kayak gitu-gitu itu nggak apa-apa sebenarnya? Nggak apa-apa, semuanya. Pokoknya saya mau ada di TV. Semuanya. Tapi sebenarnya dari jauh hati terdalam saya pengen jadi penyanyi sekali. Pengen sekali jadi penyanyi. Sejak kapan kamu mulai nyanyinya? Cuman saya nggak bisa buat lagu. Dari 1,5 tahun saya udah nyanyi kata mama. Terus benar-benar kepengen jadi penyanyi itu dari SD. Benar-benar dari SD tahu banget pengen ada di TV. Bisa nyanyi tapi bisa main alat musik juga? Nah, itu dia. Nggak bisa. Coba benar-benar nyanyi ya, sukanya nyanyi. Suka nyanyi, suka mengulik lagu. Oke. Tapi pengen tampil di TV, tapi di dalam hati pengen jadi musisi, penyanyi. Wah, oke. Pengen jadi penyanyi. Karena kalau musisi itu kan lebih kayak hero. Hero tuh musisi sejati. Hero nggak bisa hidup tanpa alat musiknya hero, tanpa kayak ritme-ritme yang terus ngalir di kepalanya hero. Nah, kalau saya tuh lebih suka menyanyikan kembali lagu yang telah di siapa yang ciptakan, kayak gitu. Ya. Lebih ke performer ya? Saya tahu bakat saya nggak di situ. Iya, performer. Iya. Dan setelah kamu kejar cinta dan sekaligus kamu kejar Indonesian Idol, tapi gagal, balik ke Cikarang. Terus setelah itu kamu ngapain? Hampir putus asa kan? Lebih tepatnya udah nggak mau lagi ikut kayak begituan. Terus habis itu akhirnya aku kuliah. Tiba-tiba saudaranya Army Baksin waktu itu adalah teman sahabatnya Arthur, sahabatnya suami saya sekarang ini. Dia kirimin broadcast message. Dulu tuh musimnya tuh BlackBerry. Dikirimin kayak dicari audisi dicari wanita berusia 17 sampai 24 tahun, bisa nyanyi, bisa nari, attitude baik, berwajah menarik. Nah, terus ada juga tuh kayak saya pikir ya, tapi nggak gitu tertarik kan. Tapi ada salah satu kriteria yang bikin saya tertarik, berwajah oriental. Ya, jadi Hirosang harus tahu pada waktu ya kan Hirosang udah lama juga ya tinggal di Indonesia, tapi kayak dunia entertainment di Indonesia atau dunia musik di Indonesia pada waktu itu kayak susah banget untuk wajah-wajah oriental kayak saya gini bisa ikut bergabung di dunia industri musik. Gitu. Kayak ya gitu deh pokoknya kayak jarang banget itu kayak bisa cuma 1 dari 10 orang yang kayak bisa bergabung menjadi bagian dari dunia pertelevisian lah. Terus habis itu karena saya pikir ternyata yang dicari ada yang wajah orientalnya, jadi saya pikir this is the right time to try. Terus habis itu aku coba audisi. Tapi ada kejadian lucu lagi. Itu audisi Cherry-Bell kan tapi? Iya. Tapi terpilih. Tapi apa ceritanya apa? Iya, jadi ceritanya gini. Habis itu kita jadi diminta kan untuk datang ke studio TNT di Kelapa Gading. Jangan lupa
mengisi buku kayak kondangan, tuh nggak sih, buku tamu undangan disuruh tulis nama, tinggi badan, berat badan, ya gitu, sama nomor handphone. Terus saya ingat sekali ya. Jadi kan saya juga sebagai wanita Asia ya, sosok lah tinggi-tingginya, nggak yang kayak tinggi banget, tapi nggak pendek banget juga kayak pada umumnya. Nah tapi ada yang bikin saya drop lagi. Apa? Jadi waktu saya isi buku itu kan tulis nama, semuanya namanya ada kan. Terus tiba-tiba berat badan. Oke, berat badan waktu itu ideal kan. Berikutnya tinggi badan, semuanya tulis 172, 168, 166. Tinggi banget. Itu saya kayak iya, ini orang makan tiang atau apa ya. Tapi saya belum lihat mereka. Jadi saya bingung, aduh ini saya tulis berapa ya? Apa saya tulis 170 juga ya? Kalau saya tulis 170, kalau ditanya kenapa tulis 170, iya kalau pakai heels 12 cm jadi 170 gitu kan. Terus akhirnya saya pikirkan, aduh Tuhan, apakah ini cobaan berikutnya Tuhan? Tapi enggak lah, saya milih untuk jujur. Saya tulis dari bener-bener loh Hiro-san. Di situ tulisnya kayak semua tingginya di atas 165. Saya tulis 158 cm. Udah saya pikir saya datang sini bukan untuk ajang model, tapi saya datang untuk menunjukkan bakat yang saya punya yang mereka cari. Terus ya udah, terus at the end of the story saya personil pertama yang dipilih untuk bergabung menjadi anggota Cherry Belle. Luar biasa. Gitu. Luar biasa. Akhirnya cita-cita kamu mulai berjalan. Belum mulai. Ya. Mulai ada harapan. Itu mulai ada harapan, Hiro. Iya. Soalnya kan saya kan nggak tahu. Saya dari Pekanbaru kan, baru ke Jakarta. Coba bayangkan kamu dari Jepang ke Jakarta, terus ada yang kayak audisi, terus kamu dijanji-janjiin bakalan jadi artis, tapi kamu disuruh karantina selama 6 bulan. Iya. Tinggal bersama kan, latihan setiap hari kan? Iya. Latihan setiap hari. Tapi nggak tahu ini arah mau kemana, karena kita sendiri masih belum begitu yakin kan apakah produser kita memang punya link ke dunia pertelevisian. Karena selama ini kan kita juga belum pernah ketemu orang-orang seperti itu. Nah, abis itu akhirnya dikasih tahu, itu ingat banget. Ini long short story, intinya akhirnya personel Cherry Belle akhirnya udah diketemukan. Kita tadinya namanya Cendol, belum Cherry Belle. Terus one day akhirnya produser menemukan nama Cherry Belle tersebut. And then long short story, si produser kita kasih tahu, Dedi Dino kasih tahu, pas di saat-saat kita latihan, kalian akan tampil tanggal 18 Juni 2011 di Inbox. Monster program TV ya itu ya waktu itu ya, gede banget kan Inbox. Iya, gede banget. Siapapun penyanyi itu harus tampil di Inbox. Ya gitu. betul. Waktu itu bisa terkenal. Dan ya, tapi gimana perasaannya? Belum ramai boyband girl band. Iyalah. Kalian kan bisa dibilang pionir kan? Iya. Jadi kita masih kagok. Gimana perasaannya? Kita semua nangis. Nangis kayak akhirnya perjuangan kita bisa dimulai gitu. Iya. Tapi pertama kali kamu ketemu sama member-member lain, gimana perasaannya? Tahu nggak sih, saya selain senang ya, tapi sebenarnya kalau saya boleh jujur ya, saya tuh lebih merasa produser memilih saya tuh lebih kayak sales, tahu nggak sih? Jadi kayak saya tuh kayak selalu kalau misalnya ada personil baru yang join gitu kan, Cherly tolong ditemani ya, ini personilnya ya, terus jelaskan apa yang akan dilakukan, apa yang rasanya kayak kamu kayak jadi manajer ya? Iya. Tapi lebih kayak kasih tahu ya, biar mereka tetap semangat latihan walaupun belum ada bayang-bayang dunia bintang gitu. Terus kayak ya udah oke. Tapi happy. Akhirnya ketemu sama teman-teman yang punya satu visi dan misi gitu. Dan member-member lain juga nggak ada pengalaman di dunia entertainment ya waktu itu ya? Tidak ada sama sekali.
Mungkin ada beberapa yang udah pernah coba ikutan iklan, tapi juga jadi bukan bintang utamanya, selalu jadi kayak second line gitu. Ya. Wah, jadi benar-benar kalian itu pengalamannya dari nol, mulai tiba-tiba jadi Cherry Belle, inbox tampil di depan ribuan orang di depan kalian kan waktu itu. Gimana itu perasaannya waktu pertama kali tampil? Masih ingat nggak station pertama kali di inbox? Hiro-san, apa sih yang kamu ingat dari seorang Charlie? Charlie itu tidak pernah terlalu on time, ya kan? Tidak pernah tepat waktu. Kamu tahu waktu mau yang Cherry Belle perform pertama kali, inbox kan jam 6:30 pagi ya? Betul. Anak-anak Cherry Belle sudah bangun dari jam 2 pagi, terus kami sudah sampai di tempat inbox PGC, itu ingat banget, di Glodok, itu jam 4 kita udah nyampe. Standby, jadi ya? belum ada lampu, belum ada cahaya apapun gitu, kita masih sama nyamuk, terus mana hujan lagi, aku ingat banget. Terus aku kan sebagai kayak, kan Chinese sama Japanese tuh sama jadi kayak suka mengartikan kondisi. Jadi kayak hujan tuh artinya berkah. Kita doa aja teman-teman gitu. Semoga ini pertanda baik. Soalnya kan mereka udah berpikir kayak, aduh hujan gimana ya? Aduh hujan kan nanti pasti licin bla bla. Saya pikirkan, enggak. Kalau kata mama, soalnya kita udah nanggung, udah ini yang kita inginkan, kini saatnya nanti gitu. bakalan drop. Jadi akhirnya nge-push teman-teman untuk yang kayak come on, we can do it gitu. Tapi kamu berbakat sebagai leader ya, benar-benar jadi pemimpin ya, bisa menyemangati teman-teman lain di situasi kayak gitu. Tadi bukan gitu sih, saya ingin mereka mengingat kembali apa tujuan mereka mau bergabung ini gitu. Jadi jangan sampai kita mengecewakan diri kita sendiri dan orang lain, maksudnya kayak keluarga kita atau apa yang udah memberikan kita izin gitu. Soalnya sebenarnya kalau boleh diceritain ya Hiro, bukannya saya punya bakat jadi leader, tapi sebenarnya saya lebih egois, ingin melakukan ke mereka itu supaya kehendaknya bisa sama dengan saya gitu loh. Jadi kayak memotivasi mereka untuk punya kehendak yang sama, karena kehendak yang akan kita lakukan ini kan hal yang positif gitu. Gitu sih. Iya. Sekarang sudah muak kan, kita pasti diremehkan. Nah, aku pengen nanya tentang itu juga, karena waktu itu Cherry Belle itu bisa dibilang pionir. Girl band, boy band itu belum banyak di Indonesia. Dan selama itu sebelum kalian tampil di dunia entertainment, pasti zamannya band kan? Yes. Band yang pakai alat musik, terus nyanyi, itu kan udah standar banget di Indonesia. Terus tiba-tiba ada kayak sosok kayak kalian, itu pasti ada respon yang negatif kan? Yes, of course. Kita udah dengar banget itu. Tapi puji Tuhan ya, kan kalau misalnya band, itu pasti didominasi dengan pria kan? Nah, kita lebih banyak mendengar kalau hal-hal negatif itu datang ke teman-teman boy band. Nah, tapi kalau untuk girl band, mereka itu lebih kayak yang kayak, aduh berisik. Lebih negatifnya itu lebih kayak itu, kayak berisik. Nggak dibanding sama band, tapi ya memang belum terbiasa dengan musik dan penampilannya juga. Iya. Dan jadi hal yang benar-benar tabu banget kan soalnya. Apalagi kan sebenarnya, saya nggak tahu ya apakah teman-teman dari band itu memiliki referensi dari kayak Korea gitu kan. Karena kan kalau boy band, girl band di Indonesia itu identiknya sama yang Korea, bukan yang Jepang ya. Terus saya pikir kayak mungkin mereka nggak terinspirasi dari Korea, jadi mereka nggak tahu cara kerja boy band, girl band tuh seperti apa kalau live gitu. Jadi ada banget mereka kayak nanya kan, saya pernah banget kan karena back to back sama performers dari Smash, abis itu kita itu waktu Smash lagi tampil ada band juga yang lagi ada di backstage barengan sama anak Cherry Belle, itu mereka nanya kayak, kan ada layar TV di belakang kan yang bisa melihat hasil performance-nya mereka gitu kan. Jadi kayak mereka ngomong celetuk aja, mereka kayak ngomong gini, itu fake ya? Itu mereka apa sih, nyanyinya palsu atau gimana gitu. Ngomongnya bukan lip sync, tapi kayak
nyanyi palsu. Terus di situ saya udah deg-degan kan. Tapi apakah saya layak nih jelasin ke dia? Tapi sebenarnya sebentar lagi saya mau perform. Ya udahlah, biarin aja deh, nggak usah dipusingin. Iya. Gitu. Wah, pasti susah juga ya suasananya ya. Karena orang agak terbiasa. Iya. Karena kan Dan kita diomong-omongin kayak menggantikan apa? Kayak mengubah selera musik dan tapi buat teman-teman band kayak selera musik yang aneh gitu. Iya, apaan sih gitu ya, mungkin ya. Jadi gini, waktu itu kan ada banyak respon negatif terhadap Cherry Bell. Dan personnya termasuk kamu, semangatnya nggak turun ya waktu itu? Atau ada yang shock, atau ada yang berpikir negatif, kayaknya kita nggak sukses, gitu. Ada juga? Nggak ada. Oh, sugoi. Karena apa ya, kita berpikiran, kalau egoisnya kita berpikir, this is our time gitu. Ya, kita nggak menggantikan, karena kita hadir dengan konsep yang baru kan. Terus lagian kita cuma menyuguhkan audio dan visual yang ternyata diminati sama banyak masyarakat gitu. Akhirnya dengan banyak support juga, sebenarnya kalau dibilang banyak yang hina, makanya saya bilang mungkin karena kita girl band kali ya. Jadi mereka nggak terlalu menunjukkan di depan kita gitu. Oh, oke. Aku ingat banget, aku nggak akan pernah lupa Katantri Kotak. Itu pernah ngomong sama aku di backstage waktu kita lagi siap-siap. Dia ngomong gini, dia ngomong kan agak medok-medok gitu ya. Iya. Itu teman lamaku juga. Iya, karena Cherry Bell banyak dia nggak tahu nama saya kan. Dia akhirnya nanya siapa namanya gitu kan. Terus habis itu ini masih awal-awal. Terus dia bilang, pokoknya kalau nanti sukses, saya cuma mau ingetin. Oh kan kayak mikir kan, mau ingetin apa nih? Jangan lupa. Kamu pasti kaget, Hiro. Jangan lupa menabung ya. Hah? Oh, wow. Iya. Pokoknya dia ingetin jangan lupa menabung karena pasti di momen-momen yang lagi kayak di puncak-puncaknya nanti itu pasti banyak banget hal-hal yang kamu jadi pikir bisa beli ini, bisa beli itu. Mungkin karena dia ngerasa kayak kita kayak adiknya dia. Karena kan kita masih kecil-kecil banget waktu itu kan. Kayak 19 tahun. Jadi kayak mereka ingat kalau bisa uangnya ditabung. Aku bilang kayak wah, nggak pernah ada yang ngomong kasih kayak saran gini. kayak gitu ya. Wah. Nggak pernah. Takjub. Tantri. Nanti aku nanya deh, Tantri, masih ingat nggak kamu gitu? Iya. Mungkin dia juga cuman kayak selayang aja ya. Itu akan selalu ada di benak aku. Ya luar biasa ya sarannya ya. Oke. Iya. Dan gini, setelah gitu. itu kalian jadi hits kan? Akhirnya banyak yang suka dan sempat booming juga. Waktu itu aku masih belum pindah ke Indonesia, waktu masih aku di Jepang. Setelah aku selesai kuliah di UGM dan aku balik ke Jeppan dan lanjut S2. Ya. Dan waktu itu aku masih belajar di Jeppan dan aku sering dengar nama kalian lewat temanku. Teman-temanku di Jogja. Ini ada Cherry Bell loh, ini girl band baru di Indonesia. Wow. Temanmu manajer aku. Bukan. Teman-temanku di Jogja mahasiswa. Jadi aku waktu itu mikir, wah, akhirnya di Indonesia juga ada girl band kayak gini, kayak Korea dan Jepang gitu kan. Wow. Iya. Terus setelah itu muncullah banyak saingan kan sebenarnya. Iya. Waktu itu kan ada kayak Seven Icons or apa ya, yang beberapa girl band yang ada beberapa girl band yang punya ciri khas masing-masing. Dan itu jelas saingan kalian. Dan akhirnya ada JKT48 yang masuk ke Indonesia juga. Itu kan. Jadi sebelum mulai dari kalian jadi pionir, terus setelah itu ada banyak saingan. Waktu itu perasaan kalian kayak gimana di antara personil? Kita lebih kayak gini loh.
kita nggak berpikiran kita, karena isinya cewek semua kali ya. Jadi Hirosang harus tahu obrolan wanita itu, apalagi kita sebagai seorang performer, itu pasti yang diomongin bukan suaranya bagus atau narinya bagus, nggak gitu. Tapi kayak pasti tetap from her face, kayak cantik ya gitu. Yang itu nggak gitu cantik, tapi kayaknya dia jago ini deh, kayak gitu-gitu. Iya. Lebih lihat ke situ ya. Iya. Iya, terus kayak ada banget dulu. Aku nggak mau nyebutin sih, tapi dulu kita karena fans kita, dulu kan yang booming itu Twitter ya. Di Twitter tuh banyak banget selalu tag gitu kan, tag ke kita, kasih tahu, tahu nggak sih girl band yang ini itu bener-bener ngikutin kalian loh dari segi stylenya gitu. Terus kita tadinya kayak mendinai kan, nggak beda gitu. Sampai akhirnya when it comes to meet them langsung face to face, kita kayak wah ini si jiplak banget gitu. Kayak cuman yang memang akhirnya bisa ikutin kan adalah jumlah personil dan lagunya. Puji Tuhan kita punya music director sama produser yang bisa pintar memilih lagu. Lagunya kuat kalian ya. Iya, jadi gampang Cherry Bell diingat, itu enggak ear catching. Iya, kayak gitu. Dari lagunya juga gitu. Jadi kalian itu even Seven Icons kita nggak pernah ngerasa kayak apa ya? Mereka itu adalah rival kita. Kita nggak pernah sama sekali mikir kayak gitu. Karena kita selalu berpikiran kayak Seven Icons, maksudnya yang waktu itu ya, girl band sama girl band kan yang lebih dominan itu Cherry Bell sama Seven Icons. Betul. Tapi kita malah senang jalan beriringan sebagai girl band yang punya banyak fans, tapi Seven Icons tuh punya karakter seksi gitu. Betul. Maksudnya lebih mature dewasa ya. gitu. Kalau Cherry Bell kan sosok yang lebih girly, lebih childish gitu. Jadi kayak beda gitu. Jadi ingat banget kayak ingetin ke teman-teman dulu kayak kita nggak usah terlalu mau dipancing sama ada kan kayak fans war gitu kan. Kalaupun mereka mau berantem, jangan biarkan kita menyulut emosinya mereka, tapi tunjukkan ke mereka bahwa come on, kita aja ini si pelaku musiknya itu bersahabat. Jadi kalian jangan berantem, malah kalau bersatu akhirnya kalau fansnya girl band dan boy band ini bersatu semua, justru kan jangka untuk tenar itu akan lebih lama kan, karena fansnya tetap menyukai gitu kan semuanya. Gitu. Oh, bijaksana sekali. Luar biasa. Kita semua. Kita semua. Dan semakin lama, semakin banyak lagu hits. Dan semakin nama kalian gede juga. Ada perubahan nggak untuk diri sendiri, kamu sendiri, sejak awal Cherry Bell sampai yang udah banyak hitsnya dan kalian menjadi, bisa bilang bintang, star di dunia entertainment Indonesia. Ada perubahan nggak diri sendiri? Of course, kalau misalnya dari diri sendiri, pasti emang, apalagi kan kita masih muda kan, kita pengen ada upgrade. Apa sih, kita nggak mau, karena kalau girl band, boy band itu lebih sulit kan, karena kita harus ngafalin gerakan, harus ada blockingan yang berubah gitu. Jadi ketika kita booming, kita nggak siap dengan senjata-senjata lain di belakang, maksudnya untuk perform berikutnya. Misalnya kita belum ada single yang udah kita punya gerakannya, gitu. Jadi waktu itu kita akhirnya memutuskan dari tim produser untuk kita stop dulu selama 1 minggu mengambil job on air gitu. Kita push dengan latihan karena kan kebetulan jadi kayak oke juga sih, aku jadi ngerti arti training selama 6 bulan itu. Jadi karena tubuh udah terbiasa, otak juga terlatih. Jadi kita selama seminggu itu langsung punya 3 set gerakan untuk lagu-lagu baru gitu. Jadi kapanpun lagu itu mau nanti dijadiin single hits,
kita udah siap gitu loh. Jadi nggak karena gini, kalau misalnya waktunya mepet sehari 3 kali perform, nggak ada waktu kita buat latihan. Jangan kan latihan istirahat aja kurang kan. Nah, kalau misalnya kita memaksakan diri untuk tetap melakukan rutinitas perform, terus ngeluarin single baru, pasti kita tidak akan maksimal kepada gerakannya, dance-nya kan. Pasti nggak akan maksimal. Ujung-ujungnya pasti akan memikirkan kayak, ya udahlah karena kita udah terkenal ini, pasti gerakannya gini aja. Sementara nggak bisa. That's why Cherry Bell menurut aku bertahan karena banyak aspek. Jadi kayak kita punya jargon, kita punya gerakan yang kita selalu pikirkan semaksimal mungkin supaya orang tuh ingat kita gitu. Iya. Tapi itu nggak gampang ya, karena waktu itu kan full jadwalnya. Dan kalau liburkan jadwal yang full, itu kan kadang-kadang takut sebagai artis. Itu gimana waktu itu? Iya. Nggak juga sih, Hiro. Jadi ketika kita telah mencapai puncak, manajemen melakukan suatu hal yang namanya tarik ulur. Oh, keren. Jadi kayak apa namanya, kitanya kayak kita nggak benar-benar literally vakum dari dunia pertelevisian, tapi kita cuman mengambil job on air-nya itu cuman setiap pagi aja, setiap hari gitu. Terus lalu siang sampai sore dan malamnya kita latihan selama 1 minggu. Karena kan kita juga pasti butuh recording untuk lagu baru gitu dan segala macamnya. Jadi karena kita puji Tuhan karena waktu itu dalam masa puncaknya, orang atau teman-teman media, teman-teman dari layar belakangnya televisi itu bersedia untuk menunggu kita. Oh, keren banget. Iya, tapi dikasih pengertian. Tapi waktu itu kalian kan hits karena banget dan fansnya semakin banyak. Iya, fansnya semakin banyak. Ada social pressure nggak? Harus tampil begini, harus tampil begitu. Tapi sebenarnya itu bukan diri sendiri gitu. Kayak gitu ada nggak? Teman-teman yang lain iya banget. Kamu sendiri? Banget. Kamu kan tahu saya super cuek. Saya benar-benar kalau saya karena sebenarnya gini, saya nggak nyangka kalau saya akan ditempatkan di dunia permusikan, di dunia industri musik ini sebagai girl band. Karena tadinya iya, benar. Solois. Iya, solois ya. Kan saya udah pernah cerita juga sama Hiro kan. Jadi saya cukup apa ya? Saya cukup tidak menyukai momen-momen kayak harus make up setiap hari, harus cute gitu, harus mengganti kostum, style kostum gitu. Jadi tapi saya akhirnya berpikir bahwa ini memang keputusan ataupun ini tanggung jawab saya setelah saya akhirnya bisa terjun di dunia musik ini. Jadi ketika saya tidak ada di depan televisi, saya pada waktu itu masih berpikiran bahwa I do what I want to do, kayak kalau udah di rumah ya udah, this is me, this is the real Charlie gitu. Mau ke mall ya aku akan jadi Charlie gitu. Cherry Bell. Kalau cuma memang kayak Rin, Angel, Wenda, Feli itu kalau keluar sama Anissa, mereka pasti pakai masker gitu untuk nutupin. Iya. Idol itu kan sering kayak gitu ya. Iya, kayak gitu. Tapi kamu berani cuek. Itu salah satu daya tarik kamu juga sih sebenarnya. Kalau misalnya ada orang minta foto, selama saya bisa tangani, nggak rame-rame banget, maksudnya nggak yang kayak gitu. Kalau di mall kan maksudnya, kalau di Indonesia Hiro Sang tahu kan, itu masih tahu banget sih. Kalau misalnya di mall-mall gede, mereka nggak akan seberani itu. Mereka pasti akan cuman kayak gitu-gitu kan. Iya, benar. Because I've been doing that. Kalau misalnya dulu ya, ada artis gitu, kayak itu indikator. Nah, terus habis itu akhirnya merasakan ya. Jadi ketika akhirnya ke mall gitu, terus ada yang minta foto, kayak why not gitu loh. Ini kan justru buat mereka jadi ngerasa kayak ternyata bisa sedekat ini ya gitu. Ya. Itu sangat penting ya. Tapi akhirnya ketika
Tapi ketika rame banget sampai saya dicakar-cakar, itu akhirnya saya memutuskan tuh, oke, I need to wear a mask gitu. Kalau di daerah ya. Ya daerah ya, terutama ya. Ada nggak panggung atau momen yang tidak bisa terlupakan di waktu cerita? Banyak! Aku pengen nanya dong yang tour berapa kota itu yang panjang banget itu? 33 provinsi dalam 31 hari. Nah, itu kayaknya legendaris ya tournya. Kak, aku punya satu cerita yang oh my god. Apa. Aku nggak mau sebut kotanya ya, karena tidak baik gitu. Iya. Tapi aku ingat banget, aku adalah orang yang kuat gitu kan, dari teman-teman yang lain maksudnya untuk daya tahan tubuhnya. Iya. Tiba-tiba aku harus drop, aku langsung pingsan gara-gara kejadian ini. Jadi gini, kita adalah tur kesekian ya, udah hampir mau 30-an something. Tiba-tiba aku tuh bingung gitu sama habit dari masing-masing kota kan memang beda-beda ya. Jadi itu aku masih takjub dengan orang-orang yang kayak sore-sore duduk-duduk. Biasanya duduknya di komplek atau apa. Ini di jalan raya pertigaan yang kayak turunan gitu, Hiro, bayangin ya. Ini turunan, ini tanjakan, ya kan. Terus di sini itu ada pertigaan. Mereka duduk di sini di tengah jalan ini. Itu kayak bukan itu yang bikin drop. Lalu itu baru yang kayak berarti lifestyle-nya seperti ini ya, ngobrolnya di tengah-tengah jalan ya. Wah, apakah mereka tidak takut gitu. Terus habis itu kayak akhirnya waktu itu kangen makan KFC. Iya. Hiro-san tahu KFC baunya gimana, tahu kan KFC ya kan? Ini masih di kota yang sama yang aku ceritain ya. Iya. Aku juga adalah personil yang batu banget kalau misalnya lagi di kota mana, walaupun kita masih pada puncaknya, aku kayak, ya aku mau jalan-jalan, aku pengen ngelihat kota yang ada di sini, aku nggak mau di hotel doang, gitu. Aku mau jalan-jalan. Jadi aku ke KFC, Hiro, terus tahu apa yang terjadi? KFC kan baunya, Hiro tahu kan, harum ayam. Iya. Ini ketika aku buka pintu KFC-nya, set! Aku mencium aroma tubuh semua manusia. Waduh. Aku beneran, aku langsung pingsan. Itu LO langsung kayak bawa aku gitu. Wow. Pingsannya maksudnya kayak gitu. Iya. Aku masuk mobil dan bener-bener aku pingsan. Terus habis itu aku dikasih, untungnya kita selama 33 hari itu bawa dokter. Dokter selalu ikut di tripnya kita kan. Dokternya infus. Sampai infus aku, karena imun aku drop banget. HB aku rendah semuanya. Karena aku ngebayangin bau KFC, ternyata yang kecium bau ketek. Kok bisa ya? Ya gitu. Itu Hiro-san pasti kaget kan, aku malah cerita bagian ini, karena itu nggak akan pernah aku lupakan. Aku kaget. Tapi by the way, itu pengalaman yang berharga banget sih. Jadi dari trip 33 provinsi ini, kita benar-benar tahu, benar-benar, apalagi punya kesempatan keliling semua provinsi yang ada di Indonesia, kita benar-benar bisa ngelihat karakter masing-masing, bukan cuman karakter orang, tapi karakter masing-masing provinsi. Itu beda. Jadi beda kayak, ya. Hiro kan pasti udah punya pengalaman ya, Hiro. Dimana kalau Hiro perform, banyak yang, Hiro! Iya. Hiro pasti akan kepamping kan hatinya untuk kayak perform makin semangat gitu. Betul. Kalau bisa tambah lagu lagi ya kan. Betul. Bayangin kalau perform kita lagunya udah lagu Cherry Bell kan hampir semua medium upbeat gitu kan. Tapi mereka cuma gini dong. Itu di lapangan besar, jadi semua orang ngumpul, tapi mereka berdiri diam aja. Tapi mereka pengen nonton kalian kan, tapi? Yes. They came for us. Mereka benar-benar datang karena memang itu konser yang dibuat dari Honda buat Cherry Bell. Jadi nggak ada artis lain, nggak ada bintang lain, cuma ada kita. Bahkan ketika hujan Iya, benar banget.
hujan deras pun mereka nggak bergeming sampai akhirnya kita nari sehebat apapun mereka juga nggak bergeming. Mereka cuma hidup. Kayak penonton orang Jepang Gitu. itu. Iya. Penonton Jepang kan kayak gini, Gitu. kalau enggak gini kan. Iya. Tapi kan Hiro-san kalau di Jepang juga kayak 1, 2, 3 kita kan nyanyi bareng-bareng. Oh iya, pasti. 1, 2, 3 kita gitu. Aduh, kenang-kenangan banget lah. Iya. Pasti rindu ya, tapi suasana kayak gitu yang kocak gitu justru merindukan kan. Iya. Wah. Tapi banyak kenangan yang indah dan ya pasti ada suka dukanya, tapi ya overall sangat indah ya kenangan di Cherry Bell. Selama berapa tahun sih? Luar biasa. Selama hampir 5 tahun, karena kontrak kita kan berjalan selama 5 tahun. Iya. Berarti aku mau cerita sedikit story tentang Steffi, boleh ya? Boleh Steffi. Kenapa Steffi? Teman baik kita juga. Jadi dulu waktu akhirnya Cherry Bell akhirnya dua personil dari Cherry Bell harus dikeluarkan. Oh iya. Kan yang bergabung akhirnya Steffi sama Kezia. Iya, betul. Nah, untuk perkenalan, untuk bisa membuat menorehkan rasa cinta dari fans untuk mereka, kita menunjukkan skill-nya mereka. Jadi kalau Kezia itu, dia itu bisa nyanyi super high pitch. Jadi kayak dia bisa sampai 4 oktav gitu. Nah, untuk Steffi, dia itu jago banget ngedance. Jadi setiap di pertengahan lagu, jadi kan lagu kita itu rundown-nya ada 8 lagu, 8 set kan. Itu kayak setelah 4 lagu, kita pasti unjuk kebolehan untuk Kezia nyanyi, si Steffi nari. Berarti masih ada 4 lagu lagi ya, Hiro ya? Terus tiba-tiba saking semangatnya, karena karakter orang Solo itu, gitu kan. Apalagi Steffi waktu itu juga punya Steffi Your Solo yang benar-benar senang banget, rame banget, pensinya paling rame di Solo waktu itu. Jadi dia nari, kan Cherry Bell tuh semuanya pakai heels ya. Dia nari, heelsnya patah. Wah. Jadi dia, jadi kan bikin aku bingung kan, gimana ini ya. Terus kita ketawa-ketawa. Jadi tapi aku ingat. Jadi kan walaupun kita sebenarnya kayak girl band dari Indonesia, aku nggak tahu ya girl band Korea atau Jepang, tapi aku ada ngelihat kayak tek-tekan orang kayak egyo. Kalau Korea kan egyo, momen-momen kayak gitu itu yang lucu gitu kan. Nah, akhirnya aku ngerubah sama teman-teman momen itu menjadi momen yang lucu gitu, bukan yang kayak jangan bodoh serius. sih, maksudnya mikirnya kayak kenapa ya biar jangan serius gitu kan. Terus akhirnya aku mempunyai ide yang akhirnya aku dikeselin sama semua teman-teman gara-gara apa? Masih ada 4 lagu lagi, tapi aku bilang ini, demi menjunjung tinggi yang namanya kekompakan atas nama Cherry Bell, kita semua harus melepas sepatu, setuju? yang ikutan setuju semua fans, kayak setuju. Jadi kita nari gak pakai heels, sementara heels kita baik-baik aja, cuma karena Steffi heelsnya patah, jadi kita copot. Mereka kayak pas selesai, cari apa sih? Korbankan semua personil demi ya. Momen ini. Wow. Steffi. Biar ada momen. Iya. Lucu banget sih kalau itu. Ya, Steffi gitu. Ya. Teman baik kita. Steffi banget ya kayak gitu. Itu baju bagus, Hiro. Terima kasih. Arigato. Ini pink loh, karena sesuai dengan sakura kamu yang di belakang kamu. Iya, lucu. Lucu. Nah, sekarang. Nah, Cherry Bell sudah selesai nih. Akhirnya. Harus say goodbye to Cherry Bell. Itu perasaannya gimana waktu itu? Yang aku bilang, aku mungkin, ini kan lagi ngomong aku ya. Lagi menjadi aku. Lagi nggak mewakili omongan tentang Cherry Bell. Jadi selalu berpikiran bahwa aku harus upgrade gitu loh. Apa yang bisa dilakukan setelah keluar dari Cherry Bell gitu. Kalau aku harus bergabung lagi di Cherry Bell,
aku tahu akan seperti apa. Jadi misalnya gini, kan kita keluar, hampir semua dari generasi kita tuh keluar karena kita udah selesai kontraknya. Terus aku mikir kalau misalnya aku terus join bersama dengan Cherry Bell, aku tahu kemana arahnya nih. Tapi kalau aku keluar dari Cherry Bell, walaupun abu-abu, aku yakin bahwa aku yang bisa mengubah itu akan menjadi jalan yang hijau atau jalan yang merah. Semuanya lagi-lagi keputusan ada di tangannya kita sendiri dan kitalah yang bisa menciptakan kesempatan tersebut terjadi. Nah, puji Tuhan, waktu zaman Cherry Bell, aku inget banget. Aku tuh selalu sebel. Aku selalu sebel banget. Kayak apa-apa Cherly, apa-apa Cherly. Kalau bersin apa Cherly. Iya. Kayak aku karena kan mungkin kayak orang-orang TV mikir kalau leader ya udah kasih tahu ke leader aja. Atau kalau misalnya ada apa namanya, ada gimmick treatment misalnya nih lucu-lucu di sketsa gitu kan, harusnya kan bisa yang teman-teman lain gitu kan. Jadi bukannya aku somehow aku malah dijudge sama orang-orang lagi kan yang fans gitu, kesannya kayak nggak memberikan ruang kepada teman-teman yang lain. Betul sekali. Jadi aku kayak kenapa aku terus sih gitu. Tapi aku nggak bisa kasih tahu ke penonton di rumah kayak kenapa aku gitu. Terus kalau misalnya salah satu teman ABC gitu, mereka nggak mau, yang nggak mau B nih misalnya, karena yang B lagi nggak begitu mood gitu kan. Pasti yang disuruh menggantikan adalah Cherly. Mengisi kekosongan itu pasti yang diminta Cherly. Jadi aku kayak why me? Nah, akhirnya setelah keluar dari Cherry Bell, I knew the reason why me. Kayak aku thanks God banget, Tuhan kasih kekuatan, kasih kesempatan, dan nggak aku pakai sia-sia. Jadi kayak puji Tuhan hampir semua talent TV gitu kan, kita bangun hubungan baik. Jadi kayak keluarnya dari Cherry Bell, puji Tuhan aku langsung diminta untuk jadi host juga di masa-masa Cherry Bell lagi abu-abu juga. Sebelum kita keluar, aku udah diminta untuk sendiri-sendiri untuk jadi host kayak gitu. Nah ternyata ini dia sih yang bikin kaget setelah keluar dari Cherry Bell. Aku kan pengen jadi penyanyi, inget kan? Aku pengen banget jadi penyanyi, bukan jadi host. Bukan jadi host. Tapi aku nggak nyangka ternyata ketika aku doa sama Tuhan, Tuhan kasih jawaban ini gitu loh. Maksudnya kayak, kamu mau upgrade skill gitu kan. Ketika kamu ngerasa kayak skill nyanyi kamu mentok atau kamu bingung arah jalannya mau kemana, Tuhan kasih jalan baru gitu loh. Kamu jadi host, kamu belajar gimana cara ngomong supaya nggak dan segala macam, banyak belajar, banyak ketemu orang lain lagi kan. Karena kan teman-teman host itu beda sama teman-teman penyanyi. Beda, totally. Iya, jadi aku kenal mereka, jadi lebih banyak lagi teman-temannya, banyak link lagi. Jadi ya kayak gitu. Jadi aku nggak dalam keadaan stres, dan puji Tuhan ketika aku ingin bernyanyi kembali, aku kenal sama Hiro. Maksudnya aku lewat Rin, aku bisa kenal sama Hiro. Maksudnya betul. Diingatkan kembali gitu kan. Akhirnya kita meeting. Nah, akhirnya aku masih ketemu ingat. Sama Yoshimoto. Mungkin Hiro yang ceritain juga lah. Semuanya. Kan Hiro talk. Ya nggak apa-apa. Aku yang interview kamu dan kamu yang talk, nggak apa-apa. Jadi waktu itu ya baru Cherry Bell udah semua membernya lulus ya, istilahnya lulus dari Cherry Bell, terus masing-masing cari jalan, terus mohon maaf, kedengaran masuk. Salam ya. Iya. Salam Turo dari Hiro. Hiro-san. Turo, udah lama nggak ketemu. Turo, udah lama nggak ketemu. Main bola katanya. Nanti ya, Turo. Sip, setelah corona ini ya. Sip, setelah corona ya. Oke, Hiro-san ceritain dong. Iya, jadi waktu itu kan masing-masing cari jalan ya. Setelah itu ya, setelah Cherry Bell, terus Rin kayaknya agak-agak bingung, terus kita kontakkan, dan
setelah itu baru dia bilang ya ini dia bilang begini juga. Nah ini kayaknya Hiro-san lebih baik ngobrol sama Cherly deh. Dia bilang begitu. Terus? Nah, terus Rin memperkenalkan kamu ke aku. Ya mungkin waktu itu masih cari jalan yang lanjutin dengan member-member yang masih tersisa. Iya. Iya kan? Gimana caranya? Mungkin waktu itu kamu sebagai leader yang mau menyelamatkan teman-teman lain juga nggak sih? Waktu itu? Yes, iya kan? benar banget. Jadi sebenarnya itu juga sih. Jadi mungkin karena udah 5 tahun bersama ya, walaupun aku egois, berpikiran bahwa I need to take a step gitu kan, a good step for my life gitu kan, not for the team anymore, harusnya. Karena aku dapat kesempatan itu, tapi ketika akhirnya kita berunding gitu, kan kita masih tinggal dalam satu rumah yang sama. Itu rencananya tadinya semua yang keluar itu kayak mau bergabung di sebuah tim yang sama. Di bawah manajemen Yoshimoto. Ya udah, karena mereka semua mau, let's go, let's do this gitu kan. Karena aku pun berpikiran bahwa kalau emang masih mau bernyanyi, mungkin ini salah satu keputusan yang tepat gitu. Tapi kan dari hasil meeting, akhirnya ternyata tergabunglah, pilihlah maksudnya orang-orang yang akhirnya memutuskan untuk join di Yoshimoto gitu. Mungkin ada beberapa yang masih trauma dengan masalah manajemen atau label gitu. Jadi akhirnya yang jalan itu cuman berapa ya? 4 orang ya? 4 orang nggak ya? Gigi, Cherly, Rin, Steffi ya? 4 orang ya? Betul. Itu di situ sebenarnya agak sedikit kecewa kalau bisa cerita. Karena kayak sebenarnya kan maksudnya ayolah aku mau deh kita gabung bareng-bareng, tapi kalau semuanya gitu. Tapi ternyata berempat aja, jadi kayak ya udahlah. Tapi kasihan, maksudnya bukan kasihan sih, lebih yang kayak aku nggak mau teman-teman yang 3 lainnya ini kayak patah semangat gitu. Ya udah kita jalan aja, toh maksudnya nggak salah juga dan nggak menghabiskan banyak waktu juga kan. Maksudnya kayak yang namanya kita memutuskan untuk berkarya. Visinya itu adalah berkarya. Ya udah akhirnya kita jalan dan memang luar biasa sekali. Dari Yoshimoto, aku akhirnya benar-benar bisa banyak link baru juga dari Hiro-san. Terus dari arigatou gozaimasu. Aku ingat banget Hiro-san. Jadi kan maksudnya kayak Hiro masih inget gak sih tiba-tiba kayak kita semua disuruh nyanyi di handphone, disuruh nyanyiin lagu Jepang. Habis itu jadi gini, jadi minasan di depan calon klien. Iya. Di depan kayak aku bingung gitu kan, tapi ya udah aku bikin kan video aku nyanyi. Terus habis itu dikirim katanya ke Yoshimoto Jepang ya kan, buat dipilih mana perwakilan dari Indonesia yang akan mengikuti lomba menyanyi tingkat dunia. Iya benar. Iya kan? Itu salah satu salah satu jalan hidup aku yang aku ngerasa wah luar biasa sekali, puji Tuhan ya kenal Hiro bisa melewati momen ini. Iya, kamu dikenali sebagai musisi dan penyanyi waktu itu di sana kan, di Jepang. Terus banyak yang suka suara kamu juga, dan kamu itu salah satu finalis kan waktu itu. Yes, luar biasa. Aku puji Tuhan banget. Di luar akhirnya ternyata aku bisa tembus jadi 10 besar finalis yang mewakili Indonesia pun. Gimana ya cara ngomongnya? Pokoknya aku satu-satunya dari luar Jepang yang berhasil menembus 10 besar. Nah, itu jujur orang-orang di dalam manajemenku namanya Yoshimoto Indonesia. Terus Yoshimoto Indonesia kan cabang dari Jepang ya, Yoshimoto Jepang. Jadi semua staff Yoshimoto, itu termasuk Yoshimoto staff Indonesia, juga kaget dan takjub karena kamu sampai final. Itu kan banyak banget orang yang daftar. Ya kan? Hampir 10.000 orang kan? Aku belum tahu loh cerita ini loh. 10.000 orang. Iya. Dan finalisnya cuma 10 waktu itu. Dan lebih ya? Iya, finalisnya. 10, finalisnya lebih. Lebih ya? Jadi kayak banyak banget stepnya kan. Ya, stepnya banyak banget.
aku ingat banget ada yang dari Amerika, ada yang dari Thailand, ada yang awalnya dari awalnya Australia. ada. Iya, rame banget kan. Rame. Sampai akhirnya berakhir pada 10 besar di TV gitu. Nah, 10 besar di TV Serem itu kan, iya, kamu itu satu-satunya dari luar negeri jadi masuk 10 dari luar finalis. Jepang ya. Dan Iya. itu semua orang kaget dan membanggakan Senang nama sekali. Indonesia sih waktu itu ya. Ada bendera Indonesia di nama jadi kamu. Jadi kayak senang juga. Aku jadi suka banget sama Jepang setelah saat itu. Maksudnya jadi karena punya teman-teman Jepang lainnya selain Hiro-sang gitu kan. Kalau Hiro kan udah sering ketemu di Indonesia. Iya. Terus akhirnya ketemu sama teman-teman apa namanya? Mereka yang itu loh kayak finalisnya. Iya. Kamu kenal sama mereka di situ ya. Iya. Dan setelah kalian berempat gabung ke manajemenku, dan kita tambahin satu orang lagi ke situ namanya Miko. Iya. Thank you banget loh. Thank you banget mengenalkan Miko. Iya, Miko. Ya, untuk teman-teman yang lagi nonton Hero Talk ini, Miko adalah orang Indonesia tapi besar di Jepang. Dia itu kayak orang Jepang. Iya, orang Manado tapi besar di Jepang. Jadi lucu sih. Jadi penampilannya orang Manado. Tapi dia lucu banget. lucu banget ya. Orang Manado tapi dia besar di Jepang. Jadi hatinya atau pikiran hati itu kayak orang Jepang gitu. Jadi itu lucu banget sih. Iya. Ketika gabung nama kalian berempat. Aku ngerti sih, iya. Soalnya kan looks-nya dia Indonesia sebenarnya kan. Iya. Cuman gaya penampilan kan Jepang banget. Jepang banget. Gitu. Dan bahasa Indonesia juga awal-awalnya masih gimana gitu, pemilihan katanya nggak umum. Ya, itu yang membuat. Tapi saya senang banget sih. Iya, karena bergabung di Yoshimoto, senangnya adalah Yoshimoto memberikan kesempatan buat kita untuk berkarya sesuai dengan pilihannya kita. Terus mensupport kita misalnya nih ya, salah satunya kayak bikin video klip. Gak setengah-setengah gitu loh. Karena kan maksudnya kan kita dari Cherry Bell, kalau kita bikin video klipnya kualitasnya tidak oke, maksudnya kualitas yang cuman kayak hasil vlog gitu kan kurang maksimal lah ya. Karena kita punya beban sebelumnya, maksudnya kita used to be Cherry Bell gitu. Iya. Puji Tuhan kita punya tim dari Yoshimoto gitu. Terima kasih, maaf ya. Nggak maksimal supportnya mungkin. I'm so sorry. Enggak, justru maksimal sekali. Positifnya apa? Saya happy. Itu paspor saya isinya visa Jepang semua. Iya. Kalian sering ke Jepang dan pernah tampil di TV Jepang juga gitu ya? Waktu itu ya? Iya. Di festival film ya? Oh iya, Okinawa International Film Festival. Kita jalan red carpet bersama-sama. Sudah, iya. Masih ingat aku dan istriku Arina yang translate nih. Iya. Iya kan? Iya. Kita yang translate ke bahasa Indonesia. Kenapa? Halo? Hiro-sang. Kenapa? Nggak ada. Tadi mau godain Hiro-sang kayak Cie udah dekat ya waktu itu ya. Iya sih. Iya benar. Nah, setelah itu sebenarnya sambil jalani ABC, nah kita itu punya program TV di Waku-Waku Japan. Nah, di situ kita jadi itu dia. Habis waktu yang sangat lama bersama, dan kita ngobrol banyak di situ. Dan kenapa aku dan Shirley bisa seakrab ini karena ada Quiz Surprise Japan kan sebenarnya. Ya, kita dulu menjadi host Quiz Surprise Japan. Tapi senang banget Hiro-sang menjadi jembatan buat saya sama semua tim produksi. Jadi nggak membuat itu canggung gitu. Iya. Jadi, luar biasa. Waktu itu gini loh. Hiro-sang kan karakter gimana? Waktu itu aku ditanya sama tim produksi Quiz Surprise Japan, siapa ya lawan Hiro MC yang paling tepat untuk Quiz Surprise Japan, dan acaranya kayak gini, dan siapa ya yang paling cocok? Aku langsung jawab, itu Shirley kayaknya.
Itu Wah. ya orang-orang yang aku Sugoi. kenal selama ini. Jadi gini, Ya. alasannya kamu itu paling gokil. Waktu itu aku kenal sama banyak MC juga, tapi mereka itu kalem rata-rata. Iya. Dan ini Kamu sempat tadinya mau sama Fanny Fabriana ya? iya. Tapi itu terlalu Iya. cool. Cool. Acara ini harus ada unsur lawaknya. Tapi ada yang lucu. Apa? Kalau, maksudnya saya pelawak. Aduh. Jadi kalau Hiro, kalau sama Fanny disandingkan, tingginya sama, bagus gitu kan. Kalau kemarin karena Hiro Sang disandingkan sama saya, kamera harus ada 2, satu sorot saya di bawah, satu sorot Hiro Sang. Jadi 2 kamera ya kita. Nah ini. Iya. Ini aku dan Shirley. Wah. Jadi MC. Wah. Kuis Surprise Japan. Oh my god. Ini kuis Surprise Japan ya. Wah, iya. Terus Shirley itu seru banget loh itu. Shirley itu manis banget loh. Manis banget. Belum ada. Ini Shirley yang bikin gelas dari aku. Iya, gelas dari kamu dan di sini ada message-nya. Ini manis banget. Terima kasih. Enggak, kasih lihat. Thanks for being so sedang sekali masih disimpan. Pastilah. Dan gimana perasaan waktu itu kamu menjadi host? Itu sebuah program TV yang bekerja sama antara Indonesia dan Jepang. Dan kamu itu belum bisa bahasa Jepang waktu itu. Iya, benar-benar nggak bisa. Nggak tahu gimana mau komunikasi sama. Bayangkan, Minasang. Bayangkan teman-teman yang lagi nonton. Aku harus merepotkan Hiro setiap kali aku ingin ngomongin sesuatu. Walaupun ada Arya ya waktu itu yang bantuin juga ya. Manajer kita. Tapi somehow Arya nggak mau menyampaikan apa yang aku pikirkan karena dia memikirkan perasaan si produser atau memikirkan perasaan siapa. Iya, benar. Tapi kalau Hiro pasti akan menjadi translator yang baik. Yang kalau saya ngomong ini, saya yakin Hiro akan menyampaikan hal yang sama. Arya terlalu baik orangnya. Jadi dia itu selalu lihat suasana, terus kalau ini nggak enak kemalawannya dia kadang-kadang nggak sampaikan. Iya. Kalau aku itu cuek. Iya, pokoknya. Ini Shirley. Iya. Makanya kita cocok. Terus. Quiz Surprise Japan itu kayaknya salah satu program saya. Maksudnya yang jadi host utamanya bareng Hiro. Jadi kayak suatu pengalaman yang luar biasa sekali. Apalagi biasanya bawainnya host acara musik kan, atau enggak kayak variety show. Kalau ini jadi berbeda kayak pengalaman unik banget dan iya, acara kuis. Acara kuis gitu. Dan jawabannya lucu-lucu ya. Iya, bikin kaget-kaget juga. Iya. Oh my god. Thank you. Jadi, gitu. Lucu, seru banget ya waktu itu ya. 1,5 tahun kalau nggak salah ya kita jalanin acara kuis Japan di Waku Japan. Dan kita syuting juga di Jepang. Iya, Hiro-san ingat gak sih dulu tuh kalau awal-awal kalau kita syuting itu aku bingung sama tim Jepang. Maksudnya gini, kalau di Indonesia kan kita syuting tuh ya misalnya syutingnya jam 7 malam gitu, live-nya jam 7 malam misalnya ya. Kita pasti disuruh datangnya jam 5 untuk di briefing gitu, sekaligus mereka sambil di briefing apa aja yang akan diomongin. Ingat gak awal-awal kita syuting? Jadi kalau misalnya hari Minggu kita syuting, hari Sabtu kita latihan. Oh iya, benar. Sehari sebelumnya itu kita kumpul, terus rehearsal, terus oke, sampai ketemu besok ya, gitu ya. Waktu itu ya. Tapi kan lucu, kayak kalau kita rehearsal, leluconnya gimana? Garing dong, masa diulang lagi? Gitu. Nah, itu lucu banget ya. Di Indonesia nggak mungkin terjadi ya itu ya? Tidak mungkin. Semua teman-teman artis pasti protes. Iya. Karena staffnya semua orang Jepang, jadi kayak gitu, kayak pakai cara Jepang gitu. Lucu banget deh itu. Tapi akhirnya gara-gara itulah, karena kita
ketemu jadi lebih intens. Kan itu yang membuat kita semua jadi lebih dekat. Makanya kamu sama saya juga jadi lebih dekat. Iya, betul. Dan benar-benar staff Quiz Surprise Japan yang termasuk kita berdua itu jadi kayak keluarga ya waktu itu ya, 1,5 tahun kita jalanin. Banget. Jadi setiap kali mungkin sebulan sekali ya syutingnya ya, sebulan sekali atau 2 kali ya? Kadang ada juga yang sebulan, kadang ada yang dua kali juga. Iya, 2 kali. Jadi satu hari kita take 3 episode biasanya. Terus setiap kali tim Jepang itu datang dari Jepang ke Indonesia, terus kita makan bareng. Kita makan bakso kan? Biasanya. Iya. Ada juga makan ramen. Iya, makan ramen kita. Makan bakso, abang-abang datang ke dalam. Iya, betul. Ke dalam studio. Iya kan? Iya. Tapi Hirosang, saya mau kasih tahu nih rahasia Hirosang selama Quiz Surprise Japan. Hirosang itu memang akhirnya saya ngerti sih ya namanya musisi itu yang kayak gimana gitu. Ya you are one of them karena apa namanya kayak benar-benar ada waktu kosong. Kalau saya dan teman-teman saya masih akan meluangkan waktu untuk nonton atau kayak mikir konten apa yang akan diposting. Iya benar. Kalau Hirosang benar-benar mengulik lagu, terus kayak mencari-cari nada-nada baru, terus kayak ya gitulah pokoknya saya berkira kayak wah ya di backstage ya, iya benar. Saya nggak boleh ngeklaim diri saya musisi, nggak boleh. Sering aku bawa gitar terus di backstage aku main banget, latihan. Iya benar. Nah tapi aku juga selalu kangen nih, gimana ya caranya untuk bikin acara TV seperti itu lagi gitu. Amin, semoga barangkali ya. Karena kita lagi ada Hero Talk gini, terus akhirnya ada yang research, akhirnya mengundang kita berdua. Pasti, amin. Dan aku senang banget juga karena aku bisa lewat Quiz Surprise Japan itu aku bisa kasih kesempatan orang Indonesia berangkat ke Jepang, gitu kan. Ih, banget! Nah, itu banget ya. Jadi mereka itu benar-benar senang waktu dapat tiket perjalanan ke Jepang, pulang. Karena ada juga gini loh, ada juga benar-benar mereka itu tidak pernah ke luar negeri. Ini pertama kali dapat tiket dari Quiz Surprise Japan, terus berangkat ke sana selama 5 hari kalau nggak salah. Dikasih hotel dan jalan-jalan, dan mereka benar-benar senang. Dan aku pernah lihat video-video mereka yang lagi menikmati Jepang lewat Quiz Surprise Japan. Aku senang banget sih liatnya. Wah, ada kebahagiaan mereka itu tak ternilai ya. Dan luar biasa. Mungkin salah satu motivation untuk kerja di dunia entertainment kan bisa membahagiakan orang lain kan. Yes kan. Ya, jadi ya senang banget bisa kerja sama kamu di Quiz Surprise Japan, dan semoga untuk kedepannya kita ada kesempatan lagi ya. Ya, tapi ini kita ngomong gini tuh bukan ngomong apa ya, mungkin kalau buat orang-orang yang lagi nonton kan mikir kayak, ini mereka berdua nih lagi ngobrolin kayak hal-hal yang baik-baik aja. Tapi memang sebenarnya dari pola pikir kita yang positif yang akan membuat kehidupan kita akan berjalan dengan baik-baik saja. Jadi nggak bisa kayak, kok nggak ada kayaknya batu kerikilnya atau apa gitu. Pasti ada banyak. Iya, banyak banget. Hero yang kesel karena saya tidak on time. Itu salah satunya. Charlie mana? Aku selalu bilang, Charlie mana? Aku selalu suruh Arya telepon sekarang. Iya, tapi kalau misalnya udah sampai Hero chat kan, Cher di mana? Tidak, Hero udah chat. Iya. Buat kalian penonton yang lagi nonton ini ya kan harus tahu. Jadi lokasi syutingnya itu adalah di Kelapa Gading, di mana tempat aku juga tinggal. Iya. Sementara Hirosang itu tinggalnya di daerah Sudirman. Iya, betul. Lokasi syutingnya di Kelapa Gading, tapi Hirosang selalu lebih tepat waktu daripada gue. Jadi rutin aku itu naik mobil. Terus dari mobil selalu chat Charlie, aku udah lewat sini ya, aku lewat sini ya. Gitu. Kamu lagi di mana? Iya. Kamu kini saatnya kamu harus berangkat. Gitu. Pokoknya aku kayak mama. Iya. Bener, iya.
Sumpah, waktu momen-momen syuting itu Hiro selalu yang kayak pas kabarin, nih ya, jujur aja Hiro ya. Jadi waktu kamu bilang nih, Cherly, aku udah lewatin apartemen kamu ya. Nah, di situ aku baru kayak, oke, aku mandi sekarang. Karena tadi, karena aku ada tipikal yang cuek, aku tuh mandi yang kayak cuma 2 menit udah selesai gitu. Jadi aku pikir kayak, bisa kilat ya. toh kita juga ke studio juga baru make up kan di sana. Jadi itu jujur ya. Jadi baru jujur sekarang. Semua staff dari Jepang itu selalu kaget karena Cherly itu sering banget datang dengan no makeup. Sama sekali no makeup, terus dia datang. Iya, benar. Karena staff Jepang itu kan anggap Cherly itu mantan idol yang punya nama yang besar sekali di Indonesia. Iya. Jadi mereka itu kaget banget. Loh, itu Cherly no makeup datang ke studio. Iya. They expect too much ya. Pokoknya setiap kali aku ingat sekali waktu awal-awal mereka yang kayak gitu kan. Tapi aku nggak ngerti kalau mereka seserius itu. Aku pikir mereka bercanda sama aku. Tapi dari Hiro sama Arya aku baru tahu kalau mereka ternyata sekaget itu ngeliat aku nggak make up. Iya, mereka tuh kaget banget. Wah, kok bisa talent mantan idol datang ke studio tanpa make up? Aduh, ingat dari cerita kita di awal. Cherly adalah wanita yang cuek. Iya, itu sih keywordnya. Kata kuncinya selalu itu. Iya, nah, itu salah satu daya tarik kamu. Memang. Iya, tapi setelah makeup gini, ini yang tadi. Iya, staff Jepang selalu bilang gitu ya. Cherly, sekarang bisa jadi Cherly. Kalau mau makeup, nggak tahu ini siapa. Kurang ajar banget. Oh my god. Aduh, aku rindu. Iya. Nah, jadi aku selalu ngomong sama orang Jepang itu pakai bahasa tubuh, body language. Iya, tapi mereka tuh. Tapi mereka paham ya. Iya. Dan mereka tim Jepang itu benar-benar sayang kamu. Ya kan? Iya, kayak anak-anaknya. Iya, mereka tuh benar-benar suka kamu dan mereka benar-benar kagum cara kerjasama dan hasil syuting kita di Kuisapra Jepang itu ratingnya makin lama makin naik dan banyak yang minat, banyak yang daftar. Puji Tuhan. Sampai sekarang kadang-kadang rilang loh di Waku Japan. Iya. Oke. Dan kamu menikah dan melahirkan anak sekarang. Iya. Wow. Iya. Kalau kalian nggak tahu ya, aku sama Arthur itu udah pacaran 12 tahun sebelum menikah. Nah itu. Tapi karena kita nggak pernah tinggal bersama, jadi benar-benar suatu experience baru. Jadi kayak baru tahu kalau ternyata satu rumah punya sifat ini, kayak gitu-gitu. Jadi walaupun pacaran lama tidak menentukan apakah kamu benar-benar sedalam itu mengenal pasangan kamu. Nasihat. Kamu juga sama. Karina seperti itu. Iya, kita itu 11 tahun ya sejak pertama kita ketemu sampai menikah. Jadi hampir sama lah ya. Tapi kan kamu kan di dunia entertainment pernah jadi puncak banget dan punya nama besar dan banyak yang godain kamu juga kan. Kok kamu bisa setia? Enggak juga loh. Jadi waktu di Cherry Bell itu kalau misalnya Hirosa mau tahu, tapi aku bersyukur juga sih. Jadi Cherry Bell itu adalah teman-teman artis yang Cherry Bell itu adalah kalau buat teman-teman artis ya, menganggap Cherry Bell itu adalah artis yang antisosial. Jadi setelah dari perform kita tuh nggak akan pernah ada momen untuk basa-basi atau kita nongkrong bareng. Kalau anak-anak band kan pasti ada kan. Kalau misalnya apalagi sering ketemu di backstage bareng, kayak nongkrong karena sering ketemu kan. Nah kalau kita tuh cuman sekedar ya di stage aja, sama di backstage aja, di situ dia di tempat perform aja gitu. Di luar dari itu kita nggak pernah kenal satu sama lain. Jadi kayak kalau misalnya ada nih misalnya ada yang minta nomor handphone kita, salah satu anak band atau apa gitu, itu manajer kita selalu ada, kan manajer kita tuh selalu di samping kita kan, sampai ada
anak-anak manajernya dia, ada roadman-nya juga kan, ada tim-timnya kita gitu kan. Jadi kalau misalnya kita keluar dari ruangan backstage-nya kita, pasti mereka kalau misalnya nih kita ke tempat ruangan makeup yang bareng-bareng gitu, pasti mereka yang ikut langsung 4 orang gitu. Terus mereka menjaga supaya kita nggak share nomor pribadinya kita gitu, supaya nggak ada attach gitu. Wah, segitu ketat ya waktu itu ya? Dulu sebegitunya, kita mikir kayak apaan sih? Aku ingat banget dulu Rafael ulang tahun, Rafael Smash ulang tahun. Karena kan kalau sama anak-anak Smash kan udah kayak teman banget, udah kayak abang malah kan. Jadi itu cuma pertama kali tuh kayak kita keluarkan karena Cherry Bell itu sosok idol yang kayak apa sih bukan yang nyanyi malam-malam gitu kan. Maksudnya performance kita terakhir itu pasti jam 10 kita udah di rumah gitu kan. Iya. Jadi manajer aku pun waktu Rafael ulang tahun itu kan dia karena kalau Smash kan pasti performnya ada nambah lagi jamnya di atas jam 11 gitu kan. Terus jadinya baru bisa ngerayain ulang tahunnya itu sekitar jam 2-an di Aksara kalau nggak salah. Di Kemang kan. Terus mau ikutan ngerayain karena sedekat itu kan sama teman kan. Terus kayak kita baru jam 2 baru nyampe, beneran baru nyampe, baru ucapin happy birthday, bla 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 bla. Lagian di situ umurnya udah 22 tahun kan. Pada saat kejadian itu. Terus aku inget banget kayak manajer, kita kayak apa sih, kayak anak remaja yang diawasi sama orang tua gitu loh. Jadi kayak mereka nggak ikutan naik ke atas, tapi mereka di bawah yang setiap bentar chat, udah selesai belum? Kayak gitu. Se-tight itu. Iya. Jadi akhirnya ketika teman-teman artis lain tahu cerita seperti itu kan, jadi mereka ya kayak oke, nggak mungkin. Jadi mereka udah tahu kayak nggak mungkin nih ajak anak-anak Cherry Bell walaupun kita lagi perform di luar kota dalam sebuah acara TV gitu kan. Anak-anak Cherry Bell pasti di hotel, mereka pergi gitu. Udah terkenalnya kayak gitu. Itu luar biasa ya, di Indonesia bisa kayak gitu ya? Iya. Susah bayangin sih. Iya, makanya jadi ya kayak ya udahlah, tapi akhirnya berpikiran positif aja kayak ya ini ada bagusnya juga, nggak apa-apa gitu. Nah, salah satu profesionalism juga ya. Iya, banget sih, banget. Nah, itu that's why gitu. Mungkin salah satu alasan yang kalian bisa bertahan segitu lama dengan puncak di Indonesia. Jadi kita nggak, ya gitulah. Jadi nggak ada momen-momen apa sih kayak kan tadi pertanyaan kamu adalah nggak ada cinlok kah anak-anak Cherry Bell sama siapa atau apa, itu yang bikin nggak ada yang kayak gitu-gitu, nggak ada gitu. Oh iya, nggak mungkin bisa ya. Ya nggak mungkin gitu. Malah akhirnya kita senang kan, kita menghabiskan waktu bersama pasangan kita. Oh iya, that's why ya 12 tahun terus kamu nikah dan sekarang kamu menjadi mama, seorang istri juga, dan pembisnis juga, jual jus diet. Iya, jus kesehatan sih. Iya, jus kesehatan ya. Tapi kamu selalu rindu nggak tampil di panggung atau menari-nari, nyanyi-nyanyi? Iya. Aku rindu tampil di atas panggung dengan mic dan alunan musik. Jadi kan sekarang itu Cherry Juno tuh image-nya lebih ke host gitu kan. Iya, betul. Padahal I really want to kayak bikin karya, bisa nyanyi kembali dan segala macamnya gitu. Cuman suara kayak kamu kan bagus. Memang belum. Ya, bisa aja. Belum waktunya kayaknya. Oh gitu. Doain aja ya. Pasti. Amin. Senang loh. Jadi kalau misalnya ngelihat Hiro kayak perform di Gandaria City gitu, kalau misalnya kita lagi ada acara GNPO atau apa gitu kan. Iya. Kayak Hiro nyanyi gitu kan. Aku pasti ada di depannya Hiro. Nggak mungkin datang Hiro, tapi kayak ikut nyanyi. Iya, benar. Karena excitement-nya tuh beda, happy gitu. Iya. Dan kapan-kapan kita nyanyi bareng lagi ya, Cherry ya, pasti ya. Iya, yes. Oke. Dan ini pertanyaan terakhir. Sebelum penutup. Ini pertanyaannya selalu sama dengan semua guest yang ada di Hiro Talk ini. Ada nggak orang yang tidak bisa terlupakan sampai sekarang di dalam hidup kamu?
Kalau susah milih cuma satu, beberapa juga nggak apa-apa sih. Mama dan suamiku. Oh, mama dan suami. Ya. Kalau mama itu sosok yang menunjukkan, maksudnya kayak ngajarin aku, mendidik aku untuk terus berjuang di dalam hidup kamu gitu, kayak jangan pernah putus asa kalau misalnya kamu gagal dalam suatu hal gitu. Itu sih yang membentuk aku bisa jadi setegar ini, maksudnya kalau misalnya ada masalah pun. Dan sosok suami yang selalu support aku, jadi kalau misalnya aku melakukan hal yang baik, disupport. Jadi suami aku, kenapa aku cocok banget sama suami aku, karena sebenarnya indeed ya, in my deep heart gitu, aku senang ketika karena aku kan cukup dominan ya, maksudnya di beberapa tempat gitu. Jadi aku ingin banget ketika aku sampai di rumah, kayak aku look up to him gitu. Jadi dia ngasih saran mana yang bisa aku lakukan, mana yang tidak boleh aku lakukan gitu. Jadi aku ada yang ngegawangin apa sih, kayak membatasi aku gitu, mengingatkan aku. Oh, gitu. Dan suami kamu itu selalu bisa begitu? Iya. Karena dia tahu banget ya, selama 12 tahun. Ya. Jadi kalau orang-orang kan selalu bilang, oh, Arthur mana tuh, Cherly kan dominan. Itu dia kenapa aku memilih menikah dengan Arthur, karena itu. Karena hanya dengan Arthur aku bisa takluk. Wah, bijaksana sekali. Pasti suaminya senang. Iya. Nanti suaminya jangan dengar ini. Nanti besar kepala. Malah besar kepala. Bukan senang tapi tuh kan gitu. Tuh nanti kan gue itu paling cocok. Iya, nanti habis itu ya, gitu. Kamu tahu. Oke, terima kasih banyak gitu. Cherly. Cerita yang sangat menarik, seru banget. Arigatou gozaimasu. Thank you juga, Hiro. Semoga kita ada kesempatan. Hiro, sehat-sehat selalu ya. Ya, YouTube. Ya, dan sehat selalu buat kamu dan keluarga. Ditunggu Hiro Juniornya ya. Sip. Gambar nih, Mas. Oke, terima kasih. Arigatou gozaimasu. Oke, sekian penonton, pemirsa Hiro Talk. Kali ini selesai. Guest-nya adalah Cherly Juno. Tepuk tangan sekali lagi. Arigatou gozaimasu. Dan semoga cerita saya dan Cherly bisa menginspirasi kalian semua yang lagi nonton ini. Dan jangan lupa follow Instagram saya. Oke, apa Instagramnya? Di @Cherly7uno. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube aku di We Are Mix. We Are Mix. Oke deh, arigato. Jadi jangan lupa ya. Dan jangan lupa juga subscribe, komen, dan like untuk video ini dan channel YouTube saya. Sampai bertemu lagi di Hiro Talk berikutnya. Arigatou gozaimasu. Dadah!